Gempar, Israel makin kehilangan sekutunya. Kini negara Eropa Norwegia larang impor barang dan juga jasa dari pemukiman Israel. Hubungan rusak. Norwegia mengumumkan larangan mengimpor barang dan jasa dari perusahaan dari pemukiman ilegal Israel karena merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Dalam sebuah pernyataannya, Komite Nasional Palestina untuk memboikot Israel menyambut baik deklarasi Oslo tersebut, Good Press melaporkan. Komite menunjukkan keputusan Oslo mengikuti keputusan Wali Kota Barcelona, Spanyol untuk membakukan hubungan dengan rezim kolonial dan juga apartheid Israel. Sebelumnya, pada tanggal 8 April lalu, Dewan Kota Barcelona di Spanyol menyetujui proposal yang diajukan oleh Partai Sayap Kiri dan Wali Kota untuk membatalkan perjanjian kembaran dengan Kota Madya Tel Aviv sebagai puncak dari upaya boikot gerakan divestasi dan juga sanksi atau BDS. Deklarasi Oslo menyatakan bahan makanan yang berasal dari daerah pendudukan Israel harus diberi label dengan daerah asal produk tersebut dan menunjukkan bahwa itu berasal dari pemukiman Israel. Norwegia mengatakan tindakan itu akan berlaku untuk wilayah pendudukan di dataran tinggi Golan dan tepi barat yang diduduki Israel. Inilah gerakan asli nyata untuk memboikot Israel. Dituduh lakukan kejahatan apartheid ke Palestina, Barcelona resmi putus hubungan dengan Israel. Pemerintah Barcelona baru-baru ini mengambil keputusan besar dengan memutus hubungan persahabatan dengan Israel. Ya, keputusan itu diambil langsung oleh Wali Kota Barcelona, Ada Colau, pada hari Rabu kemarin. Barcelona telah menjalin hubungan bilateral dengan Tel Aviv selama 25 tahun. Dalam keputusan itu, Colau menuduh Israel telah banyak melakukan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina. Pemutusan hubungan itu membawa simbolisme yang signifikan dan menambah daftar kritik yang menyebut Israel sebagai negara apartheid. Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Colau mengatakan langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kampanye puluhan kelompok lokal dan ribuan aktivis. Colau mengutip sejumlah kebijakan Israel, termasuk pendudukan militer selama 55 tahun di tepi barat, aneksasi Yerusalem Timur dan pembangunan pemukiman di tanah yang diklaim oleh Palestina untuk negara masa depan. Sebagai wali kota Barcelona, sebuah kota Mediterania dan pembela hak asasi manusia, saya tidak dapat mengabaikan pelanggaran sistematis terhadap hak dasar penduduk Palestina, tulis Colau dalam suratnya. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk menerapkan kebijakan standar ganda, menutup mata terhadap pelanggaran yang selama beberapa dekade telah diverifikasi dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kelompok hak asasi manusia terkenal yaitu Human Rights Watch, Amnesty International, dan BT Shalom Israel menuduh Israel melakukan apartheid di dalam negeri maupun di wilayah pendudukan. Amnesty International dan kelompok lainnya mengatakan fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal adalah bagian dari keseluruhan kendali rezim yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan. Mereka menunjuk pada kebijakan diskriminatif di dalam Israel dan di Yerusalem Timur yang dianeksasi, termasuk blokade Israel di jalur Gaza yang telah dikuasai oleh kelompok militan Hamas sejak 2007. Kendali Israel pun terus berlanjut di tepi barat dengan pembangunan pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional.
Masya Allah, kini Rusia terang-terangan dukung Palestina. Media Arab Saudi puji langkah Putin, Israel makin ketakutan. Tidak mau nasibnya jadi seperti Ukraina. Kini nasib Israel tengah mencari perlindungan karena sang lawan, yaitu Palestina, dapat dukungan dan bantuan terang-terangan oleh Rusia, yang mana sudah terkenal dengan kehebatannya dan senjata luar biasanya. Bahkan jika senjata dan artileri Rusia menghujani tanah Zionis bisa remuk dan tidak tersisa, seperti neraka jadinya kondisi Israel. Di sisi lain, peran Rusia di DKPBB makin memuluskan jalan untuk menjatuhi hukuman pada negara yang sudah berpuluh-puluh tahun menyerang Palestina ini. Sikap Rusia sebagai presiden PBB pada Israel sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat. Sementara itu, sebuah media berbahasa Arab mengulas penolakan Rusia atas permintaan rezim Zionis untuk menunda pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait penjajahan rakyat Palestina dan hukuman atas Tel Aviv karena ikut campur dalam perang Ukraina. Surat kabar Ray Al-Yum menulis rezim Zionis menerima tamparan keras dari Rusia di PBB. Insiden yang menyadarkan para pengambil keputusan di Tel Aviv bahwa Rusia tidak lupa dan bertekad untuk menghukum Israel karena ikut campur dalam perang Ukraina. Hal ini terutama karena laporan orang-orang Israel membenarkan bahwa rezim ini mengirim senjata canggih ke Ukraina untuk memerangi pasukan Rusia. Imbuhnya, menurut Ray Al-Yum, beruang Rusia menunjukkan taringnya dan karena dukungan Israel atas Ukraina. Ia memberi tamparan keras diplomatik kepada Tel Aviv dan menolak penundaan pertemuan DKPBB yang membahas kebijakan rezim Zionis di tepi barat. Ini kemenangan bagi Palestina. Kanal 12 televisi Israel mengabarkan bahwa pertemuan DKPBB yang digelar hari ini akan membahas situasi di Palestina, kondisi yang berkembang di Masjid Al-Aqsa, dan situasi di tepi barat yang diduduki. Sebelumnya, wakil rezim Zionis di PBB Gilad Erdan menulis surat kepada wakil tetap Rusia di PBB Vasily Nebenzia untuk menunda debat terkait pendudukan Palestina, tapi ditolak oleh Moskow.